Halo Sobat VSID, dan kali ini kita melanjutkan sesi pemrograman ASP.NET Core. Di episode 5 kita akan membahas mengenai entity dan data services. Oke, pertama apa itu entity? Teman-teman pasti tahu entity adalah sebuah wadah ya, sebuah bucket untuk menyimpan data. Contohnya kalau kita punya restoran, maka kita akan memiliki wadah dengan nama restoran. Kalau di kasus ini, karena kita bicara digital asset, maka kita akan memiliki sebuah wadah dengan nama digital asset, ya, atau mungkin kita beri nama aset. Oke, kita akan mulai bagaimana membuat entity di ASP.NET Core. Pertama, kalau melihat sesuatu model yang umum, yang biasa kita lakukan adalah kita meng-create folder di sini. Kita akan buat create folder, kemudian kita beri nama model kah, core kah, atau entity kah, atau yang lain. Umumnya model, core, atau entity. Dan sekarang kita akan membuat lebih modern lagi ya, lebih terstruktur lagi, yaitu dengan create new project. Saya akan create add, kemudian kita akan memilih new project ya. Pada saat kita bicara new project, kita akan memilih template-nya adalah class library ya. Saya akan pilih class library di sini, class library. Oke, dan yakinkan teman-teman pada saat meng-create class library ini teman-teman menggunakan class library yang sama ya, yang sama dengan platform yang kita gunakan. Dalam hal ini ASP.NET Core Web Apps ya. Jadi kita akan menggunakan itu. Di sini teman-teman melihat ada banyak sekali class library ya, ada class library, Razor class library, WPF dan sebagainya. Yang paling penting teman-teman memilih ya class library yang paling atas ini, yang paling banyak nih, paling banyak supportnya gitu. Kita akan pilih ini, kemudian kita klik next ya. Kita akan membuat dua class library ya. Pertama kita akan membuat sebuah class library my digital asset model. Oke ya, jadi kita buat itu. Oke, kita pilih .NET 6 sama dengan platform ASP.NET Core yang kita pilih. Kemudian kita biarkan dia dibuat. Dan di sini kita punya sebuah my digital asset.models ya. Kemudian kita akan membuat satu lagi ya, sebuah project ya. Project ini sama ya, class library, hanya saja project ini berfungsi bukan untuk menghold model ya, bukan menghold entity, tetapi untuk melakukan interaksi ya, interaksi antara model ya dengan underlying datanya ya. Misalnya bisa ke database, bisa ke flat file, bisa ke memori dan sebagainya. Untuk itu saya akan buat my digital asset .data ya, kira-kira seperti itu. Kemudian kita klik next ya, kita samakan .NET 6 dan let's go. Kita sudah punya dua kelas, kelas 1.cs yang ada di my digital asset dan kelas 1 yang ada di my digital asset model. Kita akan hapus dua kelas tersebut ya. Saya akan delete di sini ya, dan di sini juga akan saya delete ya. Oke ya, sehingga kosong ya, dan kita akan mulai isi dengan kelas entity. Kita akan membuat kelas ya di my digital asset model. Saya akan klik kanan, kemudian kita klik add, dan kita akan pilih kelas, dan kelas ini adalah kelas entity. Jadi saya mau buat sebuah kelas entity yang namanya digital asset ya. Oke, kita akan buat digital asset. Oke, save ya, maka kita akan memiliki kelas digital asset. Karena ini API yang akan diakses oleh project-project yang lain, saya akan membuatnya menjadi public ya. Kemudian setelah itu saya juga akan membuat sebuah data services ya, yang ada di my digital asset data. Yang saya create di sini bukan kelas, tetapi kita akan membuat yang namanya interface. Maka saya akan pilih new item, kemudian saya akan pilih cari interface di sini ya. Saya akan membuat digital asset. Oke, kemudian kita memiliki dua di sini, dan karena ini juga akan diakses oleh project yang berada di
sekitaran solution ini, maka kita akan pilih public, kemudian kita save, dan kita berhasil membuat dua kelas inti. Oke, kemudian kita sudah membuat sebuah classes yang namanya kelas digital asset ya. Teman-teman bisa melihat sebagian besar, bukan sebagian ya, semuanya itu adalah properti ya, dengan tipe data dengan nilai awal ya. Dan kita juga memiliki sebuah enum. Nah, ini ya. Enum itu untuk apa? Kita akan membuat sebuah properti yang berupa pilihan ya. Asset type ya, ini dia dengan nama tipe aset. Ya, jadi teman-teman bisa melihat di sini kita memiliki 5 atribut ya, yang dikemas dalam properti ya, mulai dari ID-nya, nama, tanggal pembelian, deskripsinya, dan tipe aset. Tipe aset sendiri berupa enum ya, teman-teman bisa lihat di sini. Dan kita sebenarnya bisa saja memisahnya menjadi sebuah kelas terpisah gitu ya. Kita bisa memilih di bagian sini ya. Oke. Teman-teman bisa lihat di situ. Nah, ini ya, move to type asset type CS, saya klik ya, maka akan dibuat sebuah kelas baru asset type CS, dan ini yang disarankan. Oke ya. Jadi di sini kita sudah membuat kelas entity. Oke, di sini saya akan membuat sebuah interface komunikasi antara model dengan data. Saya akan buat sebuah method ya, saya akan buat sebuah method. Metodenya saya buat public enumerable ya. Oke, kemudian saya akan masukkan di sini adalah digital asset. Digital asset ya, di situ. Oke, digital asset. Nah, tentu saja kan nggak kedetek nih. Kita akan panggil reference, add reference-nya. Nah, itu akan ditambahkan tuh di bagian atas ya. Rekan-rekan bisa lihat my digital asset.model. Kemudian saya ambil get all ya, get digital asset. Nah, ini ya, kira-kira seperti ini. Jadi kita memiliki sebuah interface yang nanti akan mengambil seluruh digital asset yang ada ya. Setelah itu nanti yang kita lakukan, kita akan membuat sebuah kelas ya, yang akan mengimplementasikan interface itu. Misalnya kelasnya adalah dari memory ya, in memory digital asset, kemudian kita implement di digital asset ya, digital asset. Oke, kita akan seperti ini, kemudian kita akan implement digital asset tersebut ya. Nah, ini ya, nah kira-kira seperti ini. Dan digital asset tentu saja bisa kita implementasikan dari database, dari memori, dan sebagainya. Kita akan bahas itu di video selanjutnya. Jadi kali ini kita sudah bisa membuat dua entity model dan entity data. Entity model menyimpan sekumpulan data, dan entity data digunakan untuk interfacing dengan underlying datanya. Dan video berikutnya kita akan bahas mengenai in-memory dataset.